Oke, hari ini kita bakal bongkar salah satu legenda paling keren di tanah Jawa, kisah berdirinya Pati. Ini bukan sekedar cerita sejarah biasa loh, ini tuh drama lengkap. Ada cinta terlarang, pelarian yang nekat, sampai pertempuran besar yang akhirnya melahirkan sebuah kadipaten. Yuk kita mulai dari momen yang paling menegangkan. Langsung aja kita lompat ke tengah-tengah drama. Coba bayangin, seorang putri di hari pernikahannya sendiri ngucapin kalimat Schwarzwald ini. Ini bukan cuma permintaan tolong biasa, ini ultimatum. Dan ultimatum inilah yang jadi pemicu semua kejadian luar biasa setelahnya. Jadi, siapa sih dia? Dan kenapa dia memohon seperti itu? Jadi semua ini mulainya di sebuah pesta pernikahan. Ada seorang putri bernama Dewi Ruyung Wulan dari Kadipaten Carangsoko. Masalahnya, dia dipaksa nikah sama Raden Jasri dari kadipaten tetangga yang jauh lebih kuat, Paranggaruda. Dan ya, pernikahan ini jauh banget dari kata bahagia. Nah, ini dia nih biang keroknya. Di satu sisi, kita punya Raden Jasri, calon suami yang konon katanya punya kekurangan fisik dan gak menarik sama sekali. Di sisi lain, yang justru diundang untuk meramaikan pernikahan itu, ada Ki Dalang Soponyono. Dia ini dalang kondang, ganteng, dan pinter cerita. Udah jelas kan hati sang putri condongnya kemana? Cerdas banget kan? Dewi Ruyung Wulan nggak bisa nolak terang-terangan, jadi dia pakai cara halus. Dia minta sesuatu yang super aneh untuk sebuah pernikahan. Pertunjukan wayang yang ceritanya sedih. Dengan cara ini dia bukan cuma ngulur waktu, tapi juga seolah-olah menyiarkan ke seluruh tamu undangan, "Hei, aku nggak bahagia." Oke, dari drama batin, sekarang ceritanya beralih jadi kayak film action. Permintaan aneh sang putri tadi ternyata cuma pemanasan buat rencana yang jauh lebih gila lagi. Ini gila banget. Pas pertunjukan wayang lagi seru-serunya, sang putri tiba-tiba lari dari pelaminan. Dan tujuannya, dia langsung menjatuhkan diri ke pangkuan Ki Soponyono. Di depan semua orang, dia terang-terangan minta tolong buat dibawa kabur. Suasana langsung hening, semua orang syok. Momen ini mengubah segalanya. Ki Dalang Soponyono, walaupun kaget setengah mati, otaknya jalan cepat banget. Dia langsung pakai kesaktiannya buat bikin seisi istana jadi gelap gulita. Di tengah kekacauan itu, dia manfaatin kesempatan buat kabur bareng Dewi Ruyung Wulan. Eits, nggak cuma berdua, dia juga bawa kabur dua adiknya yang kebetulan lagi ada di sana. Tapi, pelarian mereka itu bukan akhir cerita loh. Justru ini adalah awal dari sebuah perjalanan berbahaya. Yang anehnya, malah mempertemukan mereka dengan sekutu yang nggak pernah mereka duga sama sekali. Tentu aja, pasukan Paranggaruda dan Carangsoko nggak tinggal diam. Mereka langsung ngejar. Soponyonyo, sang putri, dan kedua adiknya harus bertahan hidup di alam liar. Mereka ganti baju mewah mereka dengan pakaian rakyat biasa, terus bergerak tanpa henti biar nggak ketangkap. Nah, setelah lari berhari-hari, mereka udah di titik terendah. Udah capek, lapar berat, dan haus banget gara-gara kemarau. Terus, di tengah keputusasaan itu, mereka lihat ladang semangka. Kira-kira apa yang bakal mereka lakuin? Ya, dalam kondisi kayak gitu, pilihan mereka nggak banyak. Dan apesnya, mereka ketahuan. Pas lagi berusaha ngambil semangka, mereka terpergok sama penjaga ladang itu. Namanya Raden Kembang Joyo. Ki Soponyono sempat ngelawan, tapi ternyata Kembang Joyo ini sakti banget dan berhasil nangkap dia. Tapi, disinilah takdir berbalik. Waktu dihadapkan ke Penowu Sukmoyono, pemimpin wilayah Majasemi yang juga kakaknya Kembang Joyo, dia malah jadi iba dengar cerita mereka. Dengan sangat berani, Sukmoyono mutusin buat ngelindungin para buronan ini. Sebuah keputusan yang sama aja kayak nantang perang sama Kadipaten Paranggaruda. Nah, disinilah puncaknya. Perlindungan yang dikasih Majasemi itu beneran jadi pemicu konflik besar. Pasukan Paranggaruda akhirnya nemuin tempat persembunyian mereka, dan perang besar pun nggak bisa dihindarin lagi. Jelas aja Adipati Paranggaruda ngamuk. Dia langsung kerahin semua pasukannya, ditambah lagi sama pasukan sekutunya, buat nyerbu Majasemi. Tujuannya satu, rebut lagi Dewi Ruyung Wulan dan kasih hukuman buat Soponyono. Pertempurannya pecah dan brutal banget. Tragisnya, pahlawan kita, Penowu Sukmoyono, gugur di medan perang waktu ngebela tamunya. Lihat kakaknya tewas, Raden Kembang Joyo murka. Dia ngeluarin pusakanya, keris rambut pinutung dan sendirian berhasil membalikan keadaan. Adipati Yudopati dan pasukannya kalah telak. Ironis ya, pengorbanan Sukmoyono justru melahirkan pahlawan baru, adiknya sendiri. Kemenangan ini bukan cuma akhir dari sebuah perang. Ini adalah fajar dari sebuah era baru. Dari puing-puing pertempuran, sebuah kekuatan baru bangkit dan siap menyatukan semuanya.
Biar kita kebayang skalanya, ingat ya, sebelum perang ini ada 3 kadipaten yang saling bersaing dan kadang bertikai. Parang Garuda, Carang Soko, dan Majasemi. Dan setelah perang kelar, sebagai penghargaan atas kepahlawanannya, Raden Kembangjoyo diangkat jadi pemimpin baru. Dia lalu melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia menyatukan ketiga wilayah yang tadinya musuhan itu jadi satu kadipaten yang besar dan damai. Tunggu, di sini ada plot twist. Sebagai hadiah utama atas kemenangannya, yang dinikahkan dengan Dewi Ruyung Wulan ternyata bukan Ki Soponyono, tapi justru Kembangjoyo, sang pahlawan perang. Mungkin kedengarannya nggak adil buat Soponyono, tapi ini cerminan politik zaman dulu. Menikahkan pahlawan perang dengan putri dari wilayah yang ditaklukkan, itu cara paling efektif buat menyatukan kekuasaan. Sebuah akhir yang tak terduga buat kisah cinta mereka. Tugas besar pertama Kembangjoyo sebagai pemimpin baru adalah membangun ibu kota. Mereka milih hutan Kemiri yang terkenal angker banget. Dan dalam tugas ini, dia kerjasama bareng Soponyono. Yap, 2 orang yang tadinya rival cinta ini sekarang jadi sekutu setia, berjuang bareng ngelawan binatang buas dan makhluk gaib buat ngebangun kerajaan mereka. Oke, kita udah sampai di bagian akhir nih. Bagian yang paling unik, yaitu asal-usul nama Pati itu sendiri, yang ternyata lahir dari sebuah pertemuan yang sangat-sangat sederhana. Jadi, bayangin lagi, Kembangjoyo dan pasukannya lagi kerja keras babat alas. Capek, keringetan, tiba-tiba ada tukang dawet keliling lewat, namanya Ki Sagala. Karena udah haus banget, Kembangjoyo mutusin buat istirahat sebentar dan nyobain dawet yang dia jual. Ternyata Kembangjoyo suka banget sama rasa dawetnya. Dia pun penasaran dan nanya, "Ini minuman enak bahannya apa, Ki?" Ki Sagala dengan santai ngejelasin kalau bahan utamanya itu pati dari pohon aren sama santan dari kelapa. Cuma 2 kata sederhana itu, dan klik. Di momen itu juga Kembangjoyo dapat ide. Dengar kata pati dan santan, dia langsung terinspirasi. Dia mutusin buat menamai kadipaten barunya yang sudah bersatu itu Pati Pesantrenan. Yang lama-kelamaan biar gampang disingkat jadi Pati kayak yang kita kenal sekarang. Gila ya. Jadi nama Pati yang kita kenal sekarang itu ternyata lahir dari perpaduan tepung aren, santan, sebuah kisah cinta yang rumit dan perang besar. Ini jadi bikin kita mikir kan, jangan-jangan setiap nama kota atau desa di sekitar kita juga punya legenda tersembunyi yang nggak kalah kerennya, yang mungkin aja udah terlupakan?